Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmah dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen humas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen humas dengan judul kode etik atau sumber nilai public relation atau humas. Dapat kita pahami bahwa pekerjaan seorang praktisi PR tidak terlepas dengan kode etik yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi aturan-aturan itulah yang kita ikuti dan tidak bisa seenaknya atau sembarangan untuk menjalankan aktivitas dalam sebuah lembaga atau perusahaan tersebut. Dapat kita ketahui bahwa public relation ini merupakan profesi internasional, maka ada aturan etika yang sudah satu persatu seperti kode etik atau etika moral yang mengatur profesi yang terkait dengan profesi moral. Nah, apa itu kode etik? Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI dan beberapa pendapat dari beberapa para ahli menyimpulkan bahwa kode etik ini adalah tuntunan profesional yang sangat erat dengan satu kode etik setiap profesi. Jadi profesi apapun itu sebenarnya ada aturan yang menjadi tuntutan profesionalnya. Nah, kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi yang tentu saja prinsip-prinsip etika pada umumnya akan berlaku untuk semua orang dan juga berlaku bagi profesional sejauh mana jabatan mereka. Dapat kita lihat lebih jauh bahwa kode etik itu juga bisa dianggap sebagai sebuah tanggung jawab satu prinsip bagi kaum profesional. Bahkan sedemikian rupa pokoknya sehingga seakan-akan tidak harus lagi dikatakan bahwa itu adalah satu statement yang jelas aturan mainnya, yang jelas, yang sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka diikuti karena sebagaimana diuraikan jelas bahwa sebelumnya orang yang profesional sudah akan dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab, jadi tanpa diajarkan. Nah, ada 3 prinsip yang mengatur kode etik dalam perusahaan atau lembaga. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, bahwa prinsip ini menuntut orang yang profesional agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun dan tidak pula menyebabkan pihak tertentu hak dan kepentingan dari pihak tertentu menjadi terabaikan, khususnya orang-orang yang dilayani dalam rangka profesinya itu terkait dengan prinsip kode etik. Nah, yang kedua yaitu prinsip otonomi. Nah, ini merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar yang mereka berikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Nah, yang ketiga yaitu prinsip integral atau integritas moral. Nah, ini berdasarkan hakikat ciri-ciri profesi yang terlihat jelas bahwa orang-orang profesional itu adalah orang yang punya integritas pribadi atau moral yang memang harus diakui karena tidak punya komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat banyak. Nah, adapun kaitannya antara etika dan citra, karena bagaimanapun dalam public relation tujuan utamanya adalah menciptakan, membangun, mempertahankan, dan memperbaiki citra lembaga atau perusahaan, yang mana pentingnya bagi seorang praktisi humas atau PR memahami etika tersebut. Karena ini menyangkut profil, menyangkut penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi atau perusahaan, dan itu diubah oleh tangan mereka citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral yang kita bahas sebelumnya. Nah, dalam public relation ada yang dikatakan dengan IPRA, yang mana
Code of Conduct, yaitu kode etik yang ditetapkan oleh IPRA, yang mana tadi profesi yang menaungi ke-PR-an secara internasional. Nah, ini merupakan kode etik perilaku dan humas internasional diterima dalam konvensinya. Konvensinya diterima oleh IPAR pada saat itu sekitar bulan Mei tahun 1961, yang mana ada beberapa ikhtisar yang muncul dalam IPRA tersebut tentang kode etik ini, yaitu diantaranya yang pertama yaitu terkait dengan integritas pribadi dan profesional, yaitu standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode etik IPRA. Ingat, IPRA adalah International Public Relations Association. Yang kedua yaitu berperilaku yang adil kepada klien dan karyawan. Yang ketiga yaitu dengan perilaku terhadap publik dan media banyak yang diatur. Misalnya adalah bagaimana seorang praktisi PR seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Jadi memang kepentingan itu secara umum. Yang keempat yaitu berperilaku terhadap teman yang sejawat, diyakini oleh seluruh praktisi PR dan lembaga keperusahaan manapun, sehingga menjadi satu kondisi emosi yang ditaati aturan yang tidak tertulis maupun tertulis. Yang kelima yaitu menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada aturan main terkait dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh yaitu menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus ke kasus sehingga dapat menarik keputusan, mengambil solusi, mempertimbangkan secara bijaksana dari persoalan-persoalan besar perusahaan yang dihadapi oleh pimpinan dan karyawan. Yang kedelapan yaitu teknik dan cara menanggulangi kasus itu sehingga mendapatkan solusi-solusi terbaik. Nah, mengenai batasan-batasan yang berdasarkan pada moralitas ilmu dan kegiatan itu adalah moralitas dalam spesialnya sebagai seorang praktisi PR di lembaga tersebut. Dan yang kesembilan yaitu dalam kegiatan public relation adalah penuh dedikasi. Jadi seorang praktisi PR atau praktisi humas itu harus penuh dedikasi dalam profesinya, khususnya dedikasi untuk perusahaan atau lembaga tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu menaati kode etik tersebut. Nah, sekarang kita lihat etika dalam kegiatan praktisi PR atau public relation. Yang mana yang diantaranya yaitu yang pertama good communication for internal and external public. Jadi praktisi PR adalah komunikator yang baik, media komunikasi yang baik antara lembaga dengan tabletnya atau komunikannya. Tidak mau tertib, dia menjadi mediator, dia menjadi kunci untuk ke publik yang menunjuk ke pengambil kebijakan dalam kegiatan atau sebaliknya. Ia mengambil pengambil kebijakan di lembaga tersebut atau perusahaan dengan publik internal, begitu juga dengan publik eksternal. Yang kedua, yaitu tidak terlepas dari faktor kejujuran. Lagi-lagi selalu digarisbawahi bahwa faktor kejujuran atau integriti itu menjadi landasan utama dari setiap perusahaan atau lembaga yang harus diterapkan oleh praktisi PR atau pimpinan dan karyawan. Dan yang ketiga yaitu memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of one pace, dan sense of responsibility untuk perusahaan, termasuk etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berintegrasi dengan semuanya. Nah, ada 4 pasal yang menjelaskan tentang kode etik public relation ini, yaitu pasal pertama, kedua, dan ketiga. Adapun penjelasannya, yang mana pasal pertama itu mengatur soal komitmen pribadi. Dalam kaitannya dengan komitmen pribadi itu, menurut aturan lain, kode etik humas anggota perhumasan itu harus memenuhi
beberapa hal tersebut. Yang pertama yaitu katanya memiliki dan menerapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan atau public relationnya terkait dengan standar moral dan reputasi tinggi. Yang kedua, terhadap komitmen pribadi itu enggak semua anggota perhumasan atau praktisi PR yang ada di Indonesia berperan serta berperan nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya-upaya permasyarakatan kepentingan bangsa dan atau Indonesia. Yang ketiga yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dalam mewujudkan atau demi mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, adapun pasal yang keduanya yaitu Kode Etik Perhumasan Indonesia pasal 2 itu terkait dengan aturan perilaku terhadap klien atau atasan. Jadi perilaku kita terhadap klien dan juga atasan ternyata diatur juga dalam undang-undang yang tentang kehumasan. Beberapa hal diantaranya dalam pasal ini ada beberapa ayat yang mengatur terkait dengan perilaku tersebut, yang mana diantaranya yaitu yang pertama, satu anggota perhumasan Indonesia harus berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan. Jadi yang disampaikan itu adalah sesuai dengan kebenaran atau fakta yang dihimpun dalam komunikasi sebagai mediator antara pimpinan dan dengan hal publik adalah informasi-informasi yang benar atau yang sesuai dengan fakta. Yang kedua yaitu beberapa kepentingan yang berada atau yang bersaing, jadi kita bermain di tengah untuk mencari keuntungan sendiri yang mungkin itu diatur dalam kode etik ini dan harus ada persetujuan semua terkait dengan kondisi tersebut. Yang ketiga yaitu perilaku terhadap klien atau atasan ini adalah anggota perhumasan Indonesia itu harus menjamin kerahasiaan, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau pimpinan yang manapun yang diberikan oleh mantan klien atau mantan pimpinan. Jadi meskipun sudah bukan pimpinan atau karyawan lagi. Yang keempat yaitu anggota perhumasan Indonesia harus tidak boleh melakukan tindakan ketoprakan, ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien dan pimpinan maupun mantan dari klien yang juga mendapatkan promosi untuk mendapatkan kepercayaan dari para klien atau atasan. Dan yang kelima yaitu menjaga rahasia. Justru ini adalah tingkat kepercayaan yang paling tinggi dari klien dan mitra atasan yang baru. Dan yang keenam yaitu dari aturan terkait dengan perilaku terhadap yang ada tersebut, keyakinan bahwa anggota kehumasan Indonesia itu tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasa mereka harus didasarkan pada hasil-hasil tertentu. Nah, pasal yang keempat yaitu dari Kode Etik Perhumasan Indonesia ternyata mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa, yang mana diantaranya yang pertama Kode Etik tentang pribadi, yang kedua Kode Etik tentang terhadap atasan dan klien. Ternyata di pasal 3 ini mengatur Kode Etik perilaku terhadap masyarakat dan media massa yang isinya secara umum paling tidak ada 4 anggota perhumasan Indonesia. Yang pertama yaitu harus menjalankan kegiatan profesinya kehumasan atau mengarahkan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, seharga diri masyarakat, jadi masih diperhatikan. Dan yang kedua yaitu tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas yang ada. Yang ketiga yaitu anggota perhumasan Indonesia tidak boleh menyebarluaskan informasi-informasi yang mana yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta empirik yang ada di lapangan atau yang menyesatkan masyarakat sehingga dapat menodai profesi kehumasan tersebut. Dan yang keempat, anggota perhumasan Indonesia itu harus senantiasa membantu kepentingan masyarakat banyak atau bangsa Indonesia, bukan kepentingan 1-2 orang saja, tetapi kepentingan banyak orang.
Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang terakhir, yaitu pasal yang keempat, yang mana dalam Kode Etik Perhumasan Indonesia ini mengatur soal perilaku terhadap teman sejawat. Nah, ini benar-benar semuanya diatur dari atasan ke bawahan, yang mana sekarang teman sejawat tadi itu pribadi dan berbentuk masyarakat. Sekarang perilaku terhadap teman sejawat itu dipasangkan 4 praktisi kehumasan di Indonesia minimal harus melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu tidak boleh dengan sengaja merusak dan mencemarkan nama baik atau reputasi yang tidak profesional terhadap teman sejawat kita. Yang kedua, praktisi kehumasan yang ada di Indonesia tidak boleh menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan teman sejawat kita. Yang ketiga, praktisi kehumasan Indonesia harus mampu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat siapapun dan dimanapun di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi mematuhi kode etik pasal yang ada. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.